Shalom. Selamat pagi. Apa kabar semua? Luar biasa dahsyat ya. Ini kali kedua sebenarnya saya pernah di sini, cuman saya agak lupa tahun lalu atau 2 tahun lalu Pastor Andre ya. Aku pernah sekali ya. Kayaknya 2 tahun lalu. Cuman saya pikir di blacklist nggak diundang lagi. Ternyata bukan di blacklist, ternyata waiting list gitu ya. Ya, saya Fernando Conan, saya seorang trainer, saya seorang coach ya atas anugerah Tuhan. Kalau Sabtu, Minggu sering menginjil, memberitakan firman Tuhan. Dan di sini tuh ada temanya nih, ada temanya. Temanya tuh sebulan ini tentang money trap. Dan saya dikasih judul yang sangat seksi sekali judulnya. Boleh, agak ini, kelihatan yang belakangnya? Jelas ya? Ya judulnya yang atas nih. Gue gak bisa kelihatan miskin. Boleh serukan sama-sama dong 1, 2, 3. Gue gak bisa kelihatan miskin. Ini sarkas sekali ya. Ada orang yang dikuasai sama mindset ini loh. Gue gak bisa kelihatan miskin. Gue gak mau kelihatan miskin. Sampai miskin beneran dia. Saking bela-belain, gue gak boleh kelihatan miskin. Tadinya mah gak miskin-miskin amat. Tapi karena punya mindset gue gak bisa kelihatan miskin. Gue harus kelihatan oke. Sampai miskin beneran Pak. Ya. Ini mindset yang membuat orang itu menderita. Hidup di atas kapasitasnya. Demi gaya dia rela teraniaya. Iya teraniaya karena teraniaya karena gaya. Kebanyakan keluar biaya. Iya. Kalau laki model buaya nih biasanya. Ya model nampang, menunjukkan, show off ya. Nah nanti saya akan akar dari gue gak bisa kelihatan miskin ini adalah ini nih. Nafsu duniawi, makanya kita harus menang atas nafsu duniawi. Ini memang ada kutub yang berbeda, ada orang yang begini nih ada. Ya, yang menyiksa diri dengan begini, gue gak bisa kelihatan miskin, gue gak mau orang harus taunya gue nih, wis ya mobil gue apa, walaupun mungkin cuman nyewa ya, cuma dia akan bela-belain begitu. Ya, ada yang kutubnya ini, cuman ada kutubnya sebaliknya. Dia pengen terlihat miskin, kismin gitu. Biar gak diikut patungan. Biar gak ada yang minta traktir apapun lah. Ada yang kutub sebalik itu ada. Dia mengkisminkan diri itu ada. Ya, mentalitasnya ngemis. Ada loh begitu. Makanya nanti kita lihat nih. Ini kan bukan ngomongin duit. Ini ngomongin identitas, mentalitas. Ini ngomongin ini. Identitas lu apa? Mentalitasmu. Ada mentalitasnya bukan giver, bukan. Tapi taker. Ngemis. Aji mumpung punya dah. Dia senang berakting terlihat susah. Walaupun sebenarnya dia bisa jadi berkat. Dia punya margin bahkan untuk jadi berkat. Ya, tapi fokusnya ngemis. Ada yang begitu. Ini 2 kutub berbeda. Cuman yang sekarang kita bahas kutub yang ini nih. Yang rela teraniaya demi gaya. Rela keluar biaya. Ya ini. Nah kita lihat ya. Akar dari orang yang begini. Punya mindset mentalitas begini nih. Kebayang gak kalau kita begini mindset mentalitasnya gue gak bisa kelihatan miskin, spendingnya gak karu-karuan. Ya. Gaji berapa itu habis lu, gaji 5 juta habis, 10 juta habis, 15 juta habis. Dia gak dia pokoknya short term survival lah. Padahal ada fase-fase hidup yang Anda hidup itu sangat mantap, tahu mantap makan tabungan lah. Hidupmu sangat mantap, ada pengeluaran yang kaget tiba-tiba suddenly and deadly. Itu dibutuhkan, makanya setiap kita perlu punya tabungan. Ya tabungan. Gak bisa, emang kalau terlihat miskin, kenapa sih ini miskin begini ya? Kita terlihat emang mobilnya biasa aja, bahkan masih naik motor. Saya ingat waktu saya memulai karir, saya ini kuliah di Jerman, bukan kan orang kaya, cuman almarhum papa saya pengen anaknya kuliah di luar negeri. Selama dia hidup gak pernah kesampaian. Karena papiku juga middle aja. Subkon percetakan, main MW begitu. Nah suatu kali papiku 43 tahun meninggal dunia. Tabrakan di tol Jagorawi. Mati di tempat. Saya satu SMA waktu itu. Ya, nah duit, karena papi saya orang baik. Duit meninggal, bahasa Jermannya pepau itu. Nah ini. Pepau ini terkumpul. Lalu CC-nya papi saya udah nurutin niat si papi dah. Akhirnya berangkatin lah kita ke Jerman. Jadi di Jerman ini bukan karena orang kaya loh, bukan. Di Jerman itu karena ya udah deh papi suruh kita ke Jerman. Kita ke Jerman. Karena mamiku di rumah tuh ibu rumah tangga gak kerja apa-apa. Saya di Jerman itu benar-benar tidak punya apa-apa. Jadi sana aku kerja macam-macam tuh. Ya, babysitter,
bersihin mobil orang, ya bersihin kantor orang, bersihin rumah orang kedutaan tuh, ya rumahnya vakum, ngepel gitu kan. Tapi dengan mentalitas, tadi aku bilang makanya mentalitas ini penting ini, mentalitas tetap melayani dengan sepenuh hati. Walaupun yang kita layani seringkali tidak punya hati kan, tetap do the best aja, do the best aja. Mentalitasnya excellent, excellent aja, do the best. Makanya saya bingung ada orang, ada anak Tuhan yang jadi employee, cuman gak excellent. Saya bingung loh. Anda masih digaji dari sana. Dengan ketidaksempurnaan kita pun kalau jadi bos gak sempurna udah pasti dah. Dan kita lagi gak jadi bos, kerja sama orang, bos kita juga gak sempurna. Tapi kita hidup gara-gara kita digaji sama perusahaan itu, kita jadi bisa beli makan, kita jadi bisa nabung, kita jadi bisa bayar bensin, kita jadi bisa liburan, short holiday jadi bisa. Cuman pas kerja tuh gak semangat. Hanya pas gajian semangat. After gajian anget. Gak inget deh, gak inget. Ya, bahwa dia diberkati di perusahaan itu. Sampai teman saya, supervisor di perusahaan batubara, Kristen, dia bilang, Conan bro, pusing gue jadi supervisor HRD. Ngurusin orang, kenapa? Gile, yang dapat SP1, SP2, namanya Matius, Yohanes, Simon, coba. Employee of the month, Abdullah. Wah, ya, ini mana nih yang murid-murid Yesus ini? Kok gak excellent sih? Kenapa untuk excellent harus dipaksa? Karena semua yang terpaksa tersiksa. Excellent itu nilai. Nilai itu artinya kita melakukan karena bangga, bukan karena harga. Karena bangga, seneng. Saya totalitas tanpa batas itu seneng. Seneng aja. Saya seneng, kenapa saya percaya Tuhan juga seneng. Saya seneng yang Tuhan seneng lah. Kalau kita lemes-lemes lah gimana ya? Ya Tuhan pengen kita, ayo dong. Itu orang-orang kantor kemungkinan gak baca Alkitab. Tapi dia ngelihat cara kerja kita sebagai orang Kristen. Izinkan itu menjadi ayat demi ayat yang kita tampilkan sebenarnya. Kalau 1:3:2:3 nggak berhenti di mimbar, itu nyambung sampai makanya dengar ayat keluar karakter, dengar ayat keluar karakter, jangan dengar ayat keluar cuman ayat, tapi jadilah karakter yang menghidupi itu ayat. Amin saudara. Mentalitas. Menjadi the real, kaya, diberkati, successful, ya dipenuhi dengan cuan, ya itu dampak lah. Cuan itu dampak lah. Ada orang pokoknya nomor satu cuan. Sampai sila pertama dia ganti kecuanan yang Maha Esa. Bayang. Ngaco bener hidupnya. Tuhan, ketuhanan. Cuan itu dampak. Excellent gak? Orang ketemu orang yang excellent gak sih? Karakter kita begitu. Excellent. Orang kalau ketemu karakter yang excellent, nomor satu kesannya positif aja. Kesannya positif. Positif kesannya. Ada orang kan karakternya ngusir berkat, ada kan? Pernah ketemu orang yang karakternya mengusir dia diberkati. Saya pernah saya masuk toko baju, mbak-mbaknya murung, saya keluar lagi loh. Takutnya lagi mau me time, takut ganggu saya. Tapi ada mbak-mbak yang kita masuk, nah tadi mau nanya doang, tapi dilayani dengan sigap, totalitas, sopan, ramah. Tadi cuma mau nanya jadi kayak mau nolongin gitu. Jadi beli 2, beli 3 deh. Ya, karakter kita bagaimana nih? Sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau bisa sih memang bukan sekedar terlihat kaya, bukan sekedar terlihat diberkati. Memang Anda diberkati saudara. Makanya karakter kalau enggak pegel loh. Pegel hidup dalam kepalsuan. Hidup dalam kemunafikan. Palsu, capek itu. Dan pas ke gap gak taunya gak seperti yang dia tampilkan. Menghilang dari kerumunan, menghilang dari komunitas. Pegel loh, ke komunitas lain nipu lagi. Ada orang memang jago menipu. Ya ini belum lifestyle-nya, ada yang memang nipu ngomong tuh jago. Saking jagonya nipu, orang gak bisa bedain. Ngomong bener, ngomong nipu kayak bener, ngomong bener kayak nipu, mirip-mirip. Jadi orang bingung ini lagi bener apa lagi nipu deh. Gak tau aja bener-bener nipu dia, wah jago banget ya dia begitu. Jago banget, ya jago banget Kong Thailand. Nah, ini akarnya ini menang atas nafsu dunia. Ya ini ngomongin identitas. Kalau kita identitasnya udah bener, bisa gak sih kita melihat kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini indah di mata Tuhan. Kita ini mulia di mata Tuhan. Ya kita udah gak terjebak di sini lagi lah. Gue harus kelihatan. Gue gak boleh kelihatan miskin. Saya ingat waktu saya baru balik dari Jerman. Saya di sana survive, berjuang. Ya akhirnya saya lulus pas balik.
Tuhan, saya yakin, saya ini lulusan matematika murni dari Jerman sebenarnya. Ya, tapi saya tahu saya nggak akan jadi dosen lah, saya nggak akan jadi peneliti gitu. Cuman saya sempat jadi guru gitu kan. Cuman saya pikir nggak, saya kayak bukan itu nih panggilannya, callingnya bukan itu. Ya, nah, makanya Tuhan bilang, orang-orang pada bilang, lu jadi trainer, lu nggak takut? Gini, lu nggak takut apa yang lu kuliahin sia-sia gitu? Ya, aku bilang enggak, lebih takut lagi yang udah Tuhan kasih tahu gue sia-siakan gitu ya. Ya, calling hidup menjadi life encourager, mengencourage orang seperti itu. Nah, waktu pulang itu kan aku di Jerman itu kerja serabutan buat bertahan hidup. Jadi pulang tuh tabungan cuman saya inget banget 600 euro. 600 euro zaman itu 15 ribu ya 9 juta lah. Ya cuman punya itu aja. Dan balik kan no koneksi. Nggak ada koneksi, balik itu benar-benar 5 bulan nganggur dari nol, dari zero. Dari zero. Cuman ya udah waktu itu aku ingat aku ke Komsel dulu, sekarang ada namanya Komselnya Fuse kayak gitu. Nah itu ketemu sama teman-teman segala macam. Cuman nggak pernah minder, mereka kan banyak kan pengusaha. Konon pengangguran nih. Ya mereka pengusaha. Cuman tidak minder, kita punya nilai, kita berharga. Dan mereka senang tuh. Jemput kita, ngajak ngobrol, tukar pikiran. Iya ya, emas dan perak gue gak punya waktu itu. Emas dan perak aku tidak ada, but I have Jesus. Aku punya nilai yang kadang orang-orang yang berduit lupa akan nilai itu. Punya uang cuman minder, punya uang merasa gak berharga, punya uang stres gitu. Ya, nah aku ingat waktu kerja dulu awal-awal, karena boro-boro mobil, motor gak punya. Jadi waktu pas dulu ke kerja kantoran, gaji awal 5 juta, ingat banget itu. Lulusan Jerman 5 juta, karena kuliahnya gak nyambung. Sama kerjaannya, kerjaanku sebagai consultant, trainer, kuliahnya matematika, termodinamika, matematika, fisika, aktuaria. Gak nyambung sama sekali. Jadi gajinya tidak relate, ya kan. Nah, ingat banget waktu itu, kalau untuk ke kantor, kan aku di Kelapa Gading, ke kantor tuh 2 kali naik angkot tuh. Goceng 4.000. Jadi aku tuh 5.000 naik mikrolet, lalu yang 4.000-nya aku jalan kaki tuh. Jalan kaki aja. Di situ ngobrol sama Tuhan, muji nyembah Tuhan. Ya, itu air mata yang keluar tuh air mata kemenangan itu. Saya percaya ini musim kehidupan yang harus dijalanin aja. Kadang temen kantor lewat, kadang temen komsel lewat. Loh, Nan lu jalan? Iya, aman. Mau nebeng gak? Aman. It's okay. Ya. Ngapain harus lewat jalan tikus? Ngapain harus segitu? Iya, ayo diketahuan deh. Enggak. Kita berharga. Ya, yang harus dibangun itu pastikan memang kita punya kualitas diri. Makanya nanti kita akan bahas tentang identitas dulu harus benar nih. Karena kalau udah salah di identitas, mindsetnya bermasalah dan sangat memungkinkan ini menjadi bagian dari mindset kita. Coba kita lihat di next deh. Di next. Ya, apa yang dikatakan di 1 Yohanes? Boleh di next 1 Yohanes 2? Nah, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 next kali. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini kata mengasihi yang dipakainya ini agape loh. Kasih tanpa syarat. Jadi jangan orang semencintai, semelekat hatinya. Karena ada orang memang hatinya melekatnya sama dunia. Saya sering bilang, Tuhan hartamu atau harta Tuhanmu sih? Tuhan hartamu atau harta Tuhanmu? Tuhan yang jadi brandmu atau brand yang menjadi Tuhanmu? Siapa sih yang kamu puja sebenarnya ini sih? Siapa sih yang Anda merasa berharga ketika Anda dekat? Siapa ini sebenarnya? Ya. Ini dunia, bicara sistem dunia yang membuat kita sumbernya bukan lagi Yesus, bukan lagi firman Tuhan, bukan lagi iman kepada Tuhan. Ya, sumbernya yang menjadi rasa aman, rasa berharga, rasa bangga, bukan lagi kita ini murid Yesus, bukan lagi. Maka dibilang jangan mengasihi dunia, jangan agape terhadap dunia. Karena jikalau orang segitu melekat, dekat sama atribut, sama sistem dunia, dia bilang kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya kita gak bisa mencintai 2 Tuhan. Kita gak bisa komit sama 2 Tuhan. Ya di gereja seringkali kita memuji menyembah happy-happy. Tapi dalam hidup tidak berapi-api. Ya, seremonial. Tahu kan Tuhan ngomong apa?
Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Percuma mereka beribadah. Kan kita gak mau nih, ibadah gak pernah bolong, tiap minggu ke gereja. Cuman Tuhan bilang percuma karena hatinya jauh. Lebih dekatnya ke dunia daripada ke firman Tuhan. Ada orang dengar firman bosen tuh ada loh. Bosen. Di sini dikasih durasinya boleh berapa lama, Pastor? 45. Wah, lu sempurna, baik sekali. Gereja-gereja mau udah jarang nih. Biasanya kan kalau khotbah gereja lain biasa 40, 35. Ada yang 30 deh kayak masih Covid lu 30 menit. Ada yang di Cikarang 25 menit. 25 menit. WL-nya mengalirnya, waduh mengalir banget. Pas saya maju tinggal 18 menit, countdown tuh 18 menit. Saya sampai gak kenalan, sayang 3 menit kan. Saya Fernando Kona udah gak usah, langsung aja khotbah. Ya saya juga pengen mengalir, WL saya juga pengen mengalir. Kalau begini kan masalah tertib nih. Tertib nih, kenapa jadi mengalir? Karena yang pasti dikorbanin udah pengkhotbah. Kita juga pengen mengalir, kita juga punya Roh Kudus, betul gak? Tapi seringkali kan coba, saya ngisi ulang tahun gereja. Dikasih karena padat acaranya 25 menit. Udah kuisnya memang kocak dan lucu sih. Cuman kepanjangan, lewat waktu. Yang dikorbanin firman Tuhan baru maju 5 menit. Yes, 18 menit lagi. Udah diangkat ya, kita siapinnya udah 25, tinggal 18 menit. Waduh itu pusing loh. Kenapa poin demi poin udah kita susun. Jemaat mungkin senang-senang aja. Cuman belajar apa? 18 menit saudara. Ada orang hatinya gak dekat, gak melekat. Ketika dibentuk ngantuk, coba bayangin. Iya, ketika dibentuk ngantuk. Aduh nih, 45 menit. Dari mukanya molor 5 menit lagi. Gocap pasti, ada menderita. Dengar firman gundah. Pengen cepet udah, hatinya jauh. Nah ini kasih akan Bapa gak akan ada akan orang itu. Hatinya melekatnya ke apa? Dunia. Apa dunia itu? Di next coba. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Dan ini semua bukan berasal dari Bapa. Coba di next. Ya ini kan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini semua isi dari dunia ini. Makanya Anda mau sukses berbisnis di dunia ini, 3 ini harus di-touch. Bisnis menawarkan keinginan daging, kenyamanan. Wah saking nyaman dan enaknya. Panca indera ini menikmati itu pengen sesegera mungkin. Keinginan mata, aduh bagus banget ya. Kalau produkmu udah gak menggugah mata. Kalau layout kulinermu menarik pas di foto sosmed, pas asli orang datang enggak. Itu udah gak balik lagi tuh. Ya, udah gak balik lagi. Keangkuhan hidup branded, waduh. Ya foto megang cup cangkir kopi tertentu. Dengan brand tertentu ya kan. Itu bisnis kan menawarkan ini udah semua. Makanya orang waduh laku bisnis yang memang menjawab ini. Ya emang hidup di dunia ini harus ini. Cuman jangan sampai kita terjebak, termakan, terikat sama 3 hal ini. Keinginan daging, dorongan. Ya dorongan dari dalam diri yang membuat kita tuh jauh daripada kehendak Tuhan. Apa kehendak kita lah. Pokoknya sekarang, gak mau tahu sekarang keinginan daging. Ada orang tuh dikuasai sama, orang yang dikuasai sama daging itu karena memang hidupnya jauh daripada apa? Kehidupan rohani. Kehidupan rohani hanya rutinitas tapi bukan konektivitas. Tapi rutinitas, gak pernah bolong. Cuma saya bilang pas dengar firman Tuhan modenya mode jatuh cinta gak? Pas dengar firman, pas baca firman. Atau mode cuman dengar cuman baca. Beda kalau mode jatuh cinta mah engage. Pas firman dibagikan, engage. Pas baca, engage. Ya dekat gitu, dekat. Kalau modenya mode jatuh cinta. Ya, keinginan mata. Ada orang merasa kurang, merasa miskin. Sebenarnya bukan dia kurang. Cuman kebanyakan ngelihat orang, jadi selalu berasa kurang. Kebanyakan bandingin diri sama orang. Compare. Habis compare, jiper. Ini, ya. Habis dia compare, dia jiper. Sibuk bandingin diri sama orang lain. Ngelihat mobil orang, ngelihat liburan orang, ngelihat status orang semua. Ya, akhirnya insecurity, self pity. Keangkuhan hidup. Ini pride. Ini bukan bicara
punya sesuatu. Cuman dia pengen nunjukin dia punya sesuatu. Bukannya punya mah boleh-boleh aja. Cuman lagi ngumpul keluarga ngapain itu ditunjuk-tunjukin banget sih. Kayaknya nggak ada fungsi. Itu terjebak gengsi. Ada 3 hal yang membuat orang tuh kagak maju hidupnya. Pertama, kebanyakan sensi. Kedua, kebanyakan gengsi. Udah berat di gengsi. Sensi, baperan, wah gak enak loh. Berteman sama orang baperan tuh bingung. Ya, kita mau kasih masukan gak enak. Padahal banyak kurangnya nih orang. Cuman sensi. Kita mau kasih masukan, takut kesinggung. Sampai kita pikir apa kata-katanya ya, biar gak kesinggung gitu. Kita kemas sedemikian rupa. Kata-katanya apa biar gak berasa gitu. Ah ini nih, berhasil lu gak berasa dia. Akhirnya gak bertobat dia, saking gak berasa aja. Yes gak berasa, iya gak bertobat. Dan gak usah ngomong. Karena ada orang sensi. Tapi dia gak bisa dong ngomong begitu. Aduh, prinsip ingat. Ketika dikasih masukan, teguran, prinsipnya APBN. Ambil positif, buang negatif. Ambil positif, buang negatif. Jangan kebalik, positifnya dibuang, negatifnya dipegang. Ya, sensi. Balik lagi ini tentang identitas, gambar diri. Ini gambar diri ini pengajaran paling basic lah buat aku. Ya setelah keselamatan gambar diri harus dipulihkan. Saya itu bertobat di retret itu yang membahas tentang gambar diri ya. Raising the Standard judul retret, RTS. Raising the Standard 4 modul. Modul pertama pemulihan gambar diri. Gambar diri. Rasa berharga. Tadi ya kebanyakan sensi, keberatan gengsi, hidup dalam kepalsuan. Yang ketiga yang bikin orang gak maju itu inkonsistensi loh. Berubah, gak benar-benar tergerak, tapi gak bergerak. Akhirnya berkerak loh dia. Gak pernah berubah sama sekali. Cuman tergerak. Tapi gak pernah bergerak, akhirnya berkerak dia gak pernah berubah. Ya, keangkuhan hidup. Nah ini membuat kita, kalau kita gak menang dari, ini 3 hal ini membentuk yang namanya itu nafsu duniawi. Dan salah satu outputnya adalah kita jadi orang yang tadi hidup kebanyakan gengsi. Yang gak mau terlihat miskin, gak bisa terlihat miskin. Gak bisa hidup apa adanya. Nah kita mau belajar 3 fondasi penting lah untuk menang dari nafsu duniawi yang otomatis menang dari tadi. Rasa gengsi tadi. Coba di next teman-teman. Ah ini coba lihat ya. Ini ayat 17 ini masih nyambung nih. Dan dunia ini keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tadi keinginan yang tadi tidak ada nilai kekekalannya. Lenyap. Gak ada nilai kekekalannya itu gak ada. Ya. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya saudara. Dalam hidup banyak hal yang kita gak bisa hindari, tapi selalu ada hal yang kita bisa pegang yaitu firman Tuhan nih. Selama-lamanya loh. Semua orang Kristen menjadikan Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak semua orang Kristen menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi pikirannya ini loh. Dalam menjalani hidup. Ya, makanya Kristen tapi minder. Lucu deh. Kristen tapi dendam. Ini benar. Firman Tuhan. Nah kita akan belajar 3 fondasi. Coba di next. 3 fondasi untuk menang atas nafsu duniawi. Karena nafsu duniawi yang membuka keangkuhan hidup ya. Yang membuat kita jadi begitu. Gue gak bisa kelihatan miskin. Ya, akhirnya hidup dengan kepalsuan. Yang pertama udah pasti harus bahas tentang identitas. Yang pertama, fondasi pertama adalah identitas. Identity. Ini bicara tentang kebernilaian diri. Nilai diri kita. Kita merasa bernilai kalau apa sih? Nah ini ada kebernilaian diri palsu nih. Coba di next. Ini kebernilaian diri palsu nih. Saya bernilai kalau saya bisa doing great. Kalau saya bisa doing great dan orang-orang ngomong, validasi, puji, saya bernilai nih. Saya bernilai kalau saya bisa punya sesuatu. Kalau saya punya sesuatu, saya bernilai nih. Saya bernilai kalau saya bisa mencapai prestasi tertentu, mencapai sesuatu dan orang bilang waduh. Makanya saya bilang, Anda ngincer jempol orang apa jempol Tuhan sih? Anda ngincer jempol orang atau jempol, kalau ngincer jempol orang, pegelnya bukan main. Namanya orang ada aja yang nyinyir, ada loh begitu, ada begitu. Ya, jempolnya nggak naik, it's okay. Kita ngincer jempol Tuhan kok. Tapi, nah ini, identitas yang sejati ini nih.
Bukan tentang doing, bukan tentang having, bukan tentang achieving. Tapi tentang being. Diri saya plus apa kata firman Tuhan. Diri saya plus apa kata, gini. Kalau kita kebernilaian diri kita bangun di fondasi yang palsu ini. Doing saya plus apa kata orang, having saya plus apa kata orang, achieving saya plus apa kata orang. Tanpa sadar Anda akan menilai dan menghargai seseorang berdasarkan itu juga. Alah mobilnya. Alah. Anda akan nilai begitu juga tuh. Ya. Tapi siapa diri kita, saya ingat banget ya. Sebelum saya ini Kristen turunan, tau Kristen turunan kan? Kristen yang makin hari makin naik turun, ya Kristen turunan. Cuman umur 27 jadi Kristen lahir baru. Umur 27 rada telat, cuman nothing too late lah. Saya berdoa, aduh makasih Tuhan kalau Tuhan panggil saya mendadak umur 26. Gak ada testimoni, gak ada cerita, gak ada buah. Gak ada faithful, gak ada impactful, gak ada fruitful, gak ada itu sumpah. Kristen tapi manusia lama. Cuman waktu itu jadi Kristen yang lahir baru, gambar diri. Dulu tuh minder, saya tuh hidup tuh minder banget. Selalu bandingin diri sama orang lain. Aduh. Saya ini kalau kita kuliah di luar negeri, misalnya Jerman gitu ya, itu pasti lulusnya lebih tua. Kenapa? Karena ada sekolah bahasa, ada penyetaraan namanya student college, ya. Lalu model kayak saya nih, kerja sambil kuliah, udah pasti molor, ya. Ditambah lagi waktu saya SD, saya kan bodoh, badung, saya ini tua di SD. SD saya kan bukan 6 tahun, 8 tahun, saya nggak naik 2 tahun SD. Kelas 4 SD nggak naik, kelas 3 SD nggak naik. Makanya saya pikir yang namanya Fernando Conan udah game over harusnya ini. Tapi nggak tahu saya lulusan matematika murni dari Jerman loh. Iya kan. Makanya saya dulu bilang, kok gue dulu bodoh sekali ya. Saya lihat raport saya masih disimpan sama mami saya. Iya itu kebakaran. Bayangin pas gak naik kelas termasuk PPKN dan agama merah loh. Ditolak Tuhan dan manusia itu saya butuh. PPKN hancur. Agama 5 juga. Apa sih agama 5 juga. PPKN 5, agama 5. Gak naik kelas. Ya kan. Saya dulu saya selalu bandingin. Wah ini teman saya gitu kan. Setahun lebih muda. Ya. Si Randy setahun lebih muda udah S2. Si Ajis, wah ini setahun lebih muda udah doktor apa-apa udah S3 gitu kan. Kita S1 belum lulus umur 26 itu. Minder. Tapi pas dipulihkan gambar identitas siapa diri saya. Plus apa kata firman Tuhan. Situasi setelah itu masih belum lulus. Cuman ada pikiran yang diubahkan oleh firman Tuhan. Ada rasa berharga sebelum doing, sebelum having, sebelum achieving. Tapi ada being yang berbeda. Dia akan dipakai Tuhan dengan S2-nya. Dia akan dipakai Tuhan dengan S3-nya. Conan akan dipakai Tuhan dengan apa yang ada padanya. Untuk hidup berkemenangan. Tetapi ingat ketika sadar Anda dipilih, Anda harus mau dibentuk. Bukan cuma dipilih. Iya dibentuk harus mau. Enjoy the process, trust the process. Do your best and let God do his best. Jadi sama-sama best ini. Ini gak 100% tuh Tuhan lalu kita malas-malasan. No. Ya, coba Daud. Kira-kira kalau Daud gak pakai ketapel, dia tetap menang gak tuh? Jawabannya Daud gak pakai ketapel nih ngadepin Goliat. Dia ngadepin Goliat, dia gak pakai sling itu, gak pakai ketapel. Tetap menang gak? Buat saya tetap menang. Cuman dia pakai apa? Karena Tuhan akan menggunakan apa yang ada padanya. Yang penting mengandalkan Tuhan aja. Bukan di toolsnya, tapi mengandalkan Tuhannya. Tapi banyak orang begini, gue kan gak punya ini. Dia kan lahir di sini, dia kan ini loh. Ya kita punya Tuhan, kita punya firman Tuhan. Kita memang belum punya apa-apa, tetapi kita punya sesuatu yang talenta Tuhan akan bukakan selama kita udah berjalan bersama Tuhan. Ya. Nah, jadi di situ mulai sadar bahwa saya berharga nih. Saya berharga. Mulai disesuaikan nih. Makanya nanti di yang poin ketiga identity, poin kedua maturity, poin ketiga itu mentality. Mentalitasnya dong harus berubah dong. Ya, kedewasaan, orang dewasa kan tahu apa yang berguna, apa yang gak berguna, apa yang membangun, apa yang enggak. Ya, pilihan-pilihannya jadi jelas. Siapa diri saya dan apa kata firman Tuhan? Coba di next. Siapa diri saya plus apa kata firman Tuhan? Ini cuma salah satu contoh ayat firman Tuhan yang menyadarkan kita ini berharga.
Tuhan bilang apa? Jangan takut. Kalau ada yang takut di sini, jangan takut. Sebab aku telah menebus engkau. Itu identitas kita. Kita orang yang ditebus oleh darah Yesus. Diselamatkan oleh darah Yesus. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Tuhan tahu kita. Tuhan kenal kita. Bahkan sejak di dalam kandungan. So personal Tuhan tahu kita. Aku memanggil engkau dengan namamu. Berkat gak mungkin ketuker. Engkau ini kepunyaanku. Engkau ini kepunyaanku Tuhan bilang. Oleh karena engkau berharga. Bisa gak sih pas kita ngaca tanpa atribut, tanpa benar ngelihat aku berharga di mata Tuhan. Ya, ini bukan berarti gak boleh pakai macam-macam, sangat boleh. Cuman rasa berharganya bukan dari situ. Ya, penting lah. Pakai parfum yang wanginya enak itu juga penting. Ada orang saya gak perlu itu. Saya gak suka wangi-wangian. Ya Anda gak suka wangi-wangian, orang gak suka bau-bauan kan harus tahu itu. It's about respect others. Ini kan tentang respect orang ya kan. Saya pernah waktu itu beli jam G-Shock ya. Mas-masnya bagus sih layannya. Cuman waduh sorry nih bau ketek. Saya beli jam G-Shock, shock beneran waktu itu beneran. Waduh luar biasa deh. Dilawat saya ya kan. Itu juga penting. Cuman jangan sampai tuh aduh, tanpa ini semua. Ya. Self-worth, keberhargaan diri, kebernilaian diri. Ada namanya kepercayaan diri, ada namanya kebernilaian diri. Ini dua hal yang berbeda. Tentu kepercayaan diri gak selalu muncul. Anda punya pengalaman gak? Anda punya skill gak? Kalau enggak ya Anda mungkin belum pede. Tapi bernilainya itu tetap harus ada. Karena kalau kebernilaian dirinya gak ada, kebanyakan down, minder. Diskon diri. Lupa saya dulu bukan siapa-siapa. Sekarang siapa-siapa juga bukan. Minder. Diskon diri, disconnect. Lu bisanya apa? Jangan tanya gua. Lu bisanya tanya kok Andrea. Jangan tanya gua. Minder. Ya. Di sini oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku mengasihi engkau. Siapa kita plus apa kata firman Tuhan saudara. Amin saudara. Ya. Nah coba ini saya coba cerita doang nih zaman dulu. Coba di next. Next coba. Nah Anda lihat. Ini waktu saya SMA nih. Nah next lagi coba. Nah ini waktu saya SMA nih. Ya. Ini tidak punya identitas yang benar di hadapan Tuhan. Minder. Saya ingat banget waktu pacaran dulu. Saya tuh dianiaya. Ya. Pokoknya. Dan saya memang melabel diri saya ya udahlah. Untung ada yang mau gitu ya. Untung ada yang mau. Ya. Teraniaya ini bukan dikunciin, disilet, bukan begitu. Ya kan, bukan begitu. Ya kan. Jadi saya tuh merasa minder. Ada yang mau udah syukur gitu. Menjelek-jelekan diri sendiri. Merendahkan diri. Bukan di hadapan Tuhan, di hadapan orang. Minder, sangat minder sekali. Ya, merasa gak berharga. Ya udahlah gak apa-apa. Terinjak-injak, saya pikir dia yang pertama, ada yang terakhir, oke lah worth it. Gak taunya enggak, dia yang pertama dan yang berakhir loh, udahan akhirnya. Ya. Nah akhirnya di sebuah, coba di next lagi coba. Oh ini, ya kan? Ya, ini boleh lah ini Jeco ini kan. Jecomberan ya kan. Ya, ya kan? Ini zaman dulu nih SMA, minder. Saya dulu tuh poni lempar. Karena saya tuh malu gitu, jadi buat saya tuh semakin ketutup ini muka ya. Saya semakin pede lah, pokoknya tutup. Kalau udah kresek hitam saya kresekin kan, udah tutup. Ya. Zaman poni lempar tuh kalau ada orang manggil repot lah. Konan, tergantung angin kan. Karena kalau anginnya salah, nengok ini ke belah sini deh. Saya susah tuh, rapinnya susah banget. Konan, anginnya saya harus muter begitu. Dulu. Coba di next lagi coba. Nah ini yang Anda lihat tadi deh. Yang Anda lihat tadi nih. Ya rapi, orang bilang wah bagus nih, keren nih. Orang lihat jasnya, tahu gak yang berubah apanya? Identitasnya dulu berubah. Identitas berubah, mentalitas berubah, nilai diri berubah, belief berubah. Yang di dalam ini menang saudara, terobosan terjadi. Cuman kan ya pakai jas ini kan, coba di back lagi. Back. Kalau gini kan gak diundang khotbah ini saudara. Ini belum menang dengan gambar dirinya ini. Ya kan kita makanya tadi aku bilang karisma penting, karisma juga penting. Cuman gak segitu genting.
Dibanding identitas, nilai diri, ini genting harus beres dulu. Hati, identity. Oh, tanpa hati yang Anda bereskan, kita sukses dengan kesombongan yang luar biasa. Kita sukses dengan pembalasan yang luar biasa. Balas dendam sama orang. Sukses, tapi gak berkenan di mana Tuhan. Ya, nah ini coba di next. Ini Anda lihat ini apa? Yang berubah apa? Dalamnya dulu berubah. Identitasnya berubah. Tanpa kebernilaian diri yang sejati, identitas yang sejati, kita sangat mudah terjebak di apa? Keinginan mata, keangkuhan hidup, sama keinginan daging, saudara. Apakah teman-teman merasa berharga? Benar-benar merasa berharga. Kegagalan itu bukan being, kegagalan itu doing. Doingnya mungkin belum berhasil, harus diperbaiki. Banyak orang kegagalan dijadiin being. Aku orang gagal, bukan doingnya gagal. Evaluasi, perbaiki skillnya, sehingga doingnya dengan the new skill bakal beda nih. Yang gagal itu doing, banyak orang yang gagal beingnya. Aku orang gagal, aku si gagal, identitasnya yang bermasalah. Nah ini harus beres dulu. Kalau identitas bermasalah, semuanya jadi bermasalah. Ya, coba di next, teman-teman masih ikut saya? Mukanya sedih semua? Oke, aman deh. Oke. Nah, yang kedua, ini fondasi kedua, identity. Yang kedua, maturity di sini. Kedewasaan, kebijaksanaan. Anda harus memilih mana yang fungsi, mana yang gengsi. Mana yang esensi, mana yang sensasi. Mana yang nikmat, mana yang hikmat. Itu kan pilihan-pilihan dan orang dewasa bisa memilih dengan bijaksana. Ciri orang dewasa nomor satu ya, ciri orang dewasa nomor satu adalah self control. Orang dewasa adalah orang yang bisa anak Anda nih belum dewasa kan? Ya, belum dewasa. Anak kita saya umur 5 tahun si Maxwell ya dibawa lagi sekolah minggu, belum dewasa. Kalau mau sekarang dewasa merengek, meraung, nangis gak karu-karuan. Orang dewasa gak bisa mengendalikan apa yang ada dalam dirinya. Nah masalahnya dewasa itu bukan tua loh. Boleh ikuti saya. Dewasa belum tentu tua, 1, 2, 3. Tua belum tentu dewasa. Boleh tanya kiri kanannya, tanya kamu tua atau dewasa? Tanya coba. Ada orang udah tua, cuman bocil. Bocil, immature. Pilihan-pilihan hidupnya, cara pandangan terhadap masalah dalam hidup gitu ya. Self control. Orang dewasa dilihat dari cara dia mengendalikan diri. Coba di next ayatnya di Amsal 25. Orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya, orang tanpa self control seperti kota yang roboh temboknya. Ini zaman Salomo peperangan kota, pertahanan itu ya tembok. Ketika tembok roboh artinya apa? Dalam bahaya kan? Dalam bahaya. Orang kalau gak bisa self control dalam bahaya. Siapa yang bahaya? Dirinya ya orang. Entah dia jadi tidak bisa makan karena gak punya duit. Atau dia minjem orang, nyusahin orang juga. Ya, kalau orang gak bisa ngontrol dirinya. Seperti kota yang roboh temboknya. Keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata akan menyerbu masuk ke dalam kota itu. Yaitu diri kita yang tanpa self control. Ya, jadi kita gak dewasa. Orang dewasa itu digerakkan bukan oleh refleks. Tapi reflektif. Dia berpikir ini penting gak sih? Bukan refleks. Gak, pokoknya harus sekarang juga. Ya, nah Anda lihat di sini coba di next. Nah ini kan karena kita orang Kristen. Makanya saya bilang seberapa besar kita kasih ruang kepada firman Tuhan di dalam diri kita sebenarnya. Apa kita mengizinkan firman Tuhan benar-benar membuat kita tidak serupa dengan dunia. Cara pandangnya loh. Dunia itu sangat mengejar. Pikirannya terfokus, terpusat, mengejar yang namanya tadi. Keangkuhan hidup, keinginan mata. Tapi apakah pikiran kita izinkan diubahkan, ditransformasi oleh firman Tuhan. Karena ada orang tadi saya bilang, ini beneran. Kita kan dari depan, kita bisa lihat loh. Jemaat, siapa yang seger, siapa yang tidur. Siapa yang semangat, siapa yang ngantuk. Itu kelihatan di Pastor Andre. Dari depannya kita bisa melihat loh. Ya kan? Ada orang saya pernah khotbah tempatnya di bioskop. Itu kursinya enak banget kan ya. Tidur loh di jamaah Tuhan di situ kayak gitu. Kita siapin dengan semangat. Kita khotbah dengan semangat. Dengarnya gak semangat loh ya gitu. Ya, saya pikir gimana di rumah ya.
Pas kita khotbah aja dia tidur, gimana di rumah? Gak mungkin. Di rumah baru seger baca Alkitab nih, gak mungkin deh pasti. Ya, di rumah udah pasti tidak lagi sama firman Tuhan. Ada orang dengar firman Tuhan bosan. Ya, tanah hatinya jauh dari yang namanya tanah hati yang baik. Tahu tanah hati yang baik kan? Orang yang ketika benih dibagikan, dia menyambut firman Tuhan. Tapi ada benih yang pinggir jalan, benih berbatu, semak belukar. Saya cuma takut begini, Pastor Andre. Saya cuma takut banyak orang-orang Kristen yang habis dengar firman, dia lupa. Boro-boro melakukan. Kan dibilang di Yakobus 1, 24, 25. Jangan hanya mendengar untuk melupakan. Nggak ada yang sengaja begitu. Kalau sengaja begitu, mendengar untuk saya lupakin, itu masih bisa. Udah jangan begitu dong. Tapi takutnya dia nggak sengaja begitu. Lupa aja, dengan sendirinya lupa aja. Refleksnya emang melupakan apa yang dia dengar. Ya, makanya bukan mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan firman, dibilang begitu ya. Kita nggak bisa melakukan dengan sungguh-sungguh, kalau dengerinnya nggak sungguh-sungguh loh. Gimana melakukan dengan sungguh-sungguh ketika mendengarkan modenya nggak sungguh-sungguh. Ada yang saking bosennya firman dibagikan, dia buka itu loh, toko hijau loh, ada. Toko oren. Wih, diskon nih, check out lagi, bayangin di check out lagi. Check out di tengah khotbah, dia check out. Haleluya. Waduh, ya cekling gitu. Waduh, 77 nih. Ya, saat. Ya kan? Oh, udah kelar ya. Gak berasa, cepet khotbah, kadang nyambi tapi. Sayang, benih itu tidak berbuah. Makanya orang Kristen ke gereja bertahun-tahun tetap sama. Kenapa? Firman Tuhannya dia lupakan loh. Ya. Padahal benih firman itu pegangan bagi kita untuk bisa dewasa dalam. Karena begini, firman Tuhan bukan untuk membereskan godaan. Bukan. Firman Tuhan membuat kita memandang godaan jadi beres kan gitu kan. Godaan tetap ada. Masalah tetap ada. Cuman cara kita memandangnya different. Mertua tetap sama, orang tua tetap sama. Cuman cara kita ngelihat mereka berbeda. Makanya kasih keluar yang merupakan buah daripada firman Tuhan. Dan self control adalah buah roh. Dan kalau Anda minta Tuhan, aku mau bisa kontrol ini, biar buah roh itu. Kan ketika Anda berdoa untuk buah roh itu tumbuh subur, Tuhan akan kabulkan lewat situasi demi situasi demi situasi. Apakah Anda berlatih, walau letih dan mungkin sampai tertatih. Dan tidak jarang harus merintih kan gitu. Nah kita lihat nih. Apa kita memberikan ruang sedemikian besar untuk firman Tuhan. Kita lihat mode orang dewasa. Coba di next. Ini mode orang dewasa nih. Ketika ada stimulus. Ketika ada sesuatu yang kita lihat dengan mata. Sesuatu yang menggoda daging kita. Sesuatu yang membuat kita pride kita. Memang saya gak pungkiri. Ikat pinggang LV. Ya. Ikat pinggang tas Christian Dior ya. Apapun Anda pakai yang berbranded itu memang menaikkan nilaimu di hadapan orang. Itu iya. Tapi tidak di hadapan Tuhan, saudara. Di hadapan Tuhan mah enggak. Di hadapan orang iya. Berarti boleh gak pakai itu? Boleh. Karena fungsi, bukan karena gengsi, saudara. Kalau karena Anda tahu, oke nih, ketemu klien ini saya tahu ya, saya harus seperti ini. Cuma jangan sampai Anda merasa lebih berharga karena ada gesper yang menempel itu. Ini gak dipakai tetap, apa sih yang di Matahari merek-mereknya lupa ya kan. Nah, itu pun berharga juga. Berharga juga ya kan. Khas Papis berharga juga. Entar editin ini banyak keluar merek lagi. Ya kan? Oh live lagi ya kan. Ini nih ya, ketika ada stimulus ya, apalagi ikut-ikutan. Apalagi yang Anda ikuti memang kapasitasnya dia bisa beli itu tanpa margin yang terganggu. Anda ikut-ikutan, nanti Anda sakit-sakitan loh. Ikut-ikutan. Anda belum di situ, kita belum di situ. Belum di situ memang levelnya. Ya, ngapain kita harus naikin level seperti itu? Nikmati, enjoy. Waktu saya jalan kaki, enjoy the process. Saya ingat banget waktu saya kenalin istri saya namanya Santi, calon istri. Pacaran, saya kenalin ke bos saya, Pak Yakub, nih Santi calon istri saya. Pak Yakub ngomong ke istri saya, Santi kamu yakin mau sama Conan gitu kan. Kamu ini bercanda lah, cuman bener juga mungkin. Dia bilang apa, kamu yakin mau sama Conan? Dia gak punya mobil loh, kan motornya gak punya. Dia gak punya mobil loh. Dia gak punya tempat tinggal, rumah. Dia gak punya A, B, C. Dia gak punya apa-apa loh. Kamu yakin mau sama Conan? Santi bilang, yakin Pak.
tepat, konon orang baik, dia punya Tuhan. Nah gitu kata Pak Yakub. Makanya pas saya akhirnya merit dengan peluh darah sendiri ya, kagak minjem, kagak apa, sendiri itu dalam pertolongan Tuhan. Akhirnya merit, makanya saya selalu kesaksian. Puji Tuhan akhirnya merit, walaupun keadaan sempat morat-marit. Dan hidup harus ekstra irit-irit. Tapi ada sukacita dari Holy Spirit, saudara. Iya saudara. Iya pokoknya saya kagak kata berjalan bersama Tuhan aja. Tuhan cukupin Tuhan. Ya, berjalan bersama Tuhan, cukup saudara, cukup. Ya, rasa berharga, Tuhan Jehovah Jireh, pegang itu. Jalan iman, amin, aman lah begitu. Ya, nah ini ketika ada stimulus yang menyerang nafsu duniawi kita, keinginan mata kita tergoda, nafsu daging kita, lalu pride yang menempel dalam diri kita. Kalau orang gak dewasa, langsung respon. Pas diambil gitu, itu beneran jebol loh keuangannya. No margin anymore, saudara. Ya. Ketika nggak ada, pas ada pengeluaran berikutnya yang suddenly, udah pasti pinjol, udah pasti minjem. Dan umumnya orang minjem, dia nggak sedisiplin itu balikin loh. Dan itu merusak hubungan, saudara. Sampai orang yang nagih, kan orang untuk minjem kan strateginya udah jelas. Yang penting keluar dulu tuh duit. Nanti abis maghrib gue ganti dah. Abis maghrib dah. Oke enggak, jam 1 siang dah. Sejam lagi dah. Pokoknya yang penting lu transfer dulu dah. Ya kan? Akhirnya orang ya udah deh, enggak lah, enggak usah gitu amat lah. Yang penting lusa lu bisa kan, oh ya aman lah, lusa mah aman. Lusa diganti gak? Kemungkinan enggak. Makanya Anda kalau minjem itu udah siap relain aja dah. Duit dingin begitu. Kecuali Anda gini, relain maksudnya Anda harus siap. Nih orang gak tepatin janjinya. Karena dia ngomong gitu yang penting keluar dulu itu duit pokoknya. Dan jalan pintas adalah minjem orang. Minjem ke orang ke siapa? Ke orang yang selalu minjemin itu kan. Yang paling enak. Ya. Atau yang kedua memang dia niat benar-benar mau ganti itu ada juga. Tapi kenapa pasti diminta ganti susah? Nah ini. Pas dia mau minjem segitunya dia berapi-api. Pas dia mau ganti dia gak berapi-api segitunya. Dia lupa. Cuma Anda harus ingat, jangan sampai di sini ada orang yang suka minjem duit ya. Itu reputasi Anda, kecuali Anda mungkin disiplin ya terserah lah. Cuma kalau bisa enggak, atur dulu deh. Jangan sampai penyebab pinjem duit adalah ini nih, self awareness, ketidakdewasaan yang enggak dibangun. Akhirnya stimulus, respon. Takutnya belum di situ. Ya, orang dewasa ada self awareness, ada consideration, ada pertimbangan. Ada Roh Kudus yang kita sertakan untuk mengambil keputusan. At least ada 4 hal inilah yang Anda harus pertimbangkan. Coba di next. Ini fungsinya apa gue beli ini ya? Bener gak sih ini ada fungsinya? Sebenarnya kagak lah. Ya kalau cuma buat gengsi, tunggu dulu deh. Kalau cuma karena gengsi, tunggu dulu deh. Anda bisa tahan dulu karena ini bukan fungsi tapi lebih gengsi. Ya, karena jangan sampai, karena kalau karena fungsi Anda gak ada, Anda bisa nggak maksimal karena ini fungsi. Tapi kalau karena gengsi, Anda mati gara-gara gengsi, saudara. Ya, takutnya listrik mati, Anda nggak bisa bayar listrik, saudara. Gara-gara Anda pakai sabuk, gara-gara Anda pakai sesuatu hal yang, gara-gara Anda ikut konser segala macam. Ya, yang kedua, motifnya apa nih? Ada motif buruk gak? Waktu Anda beli itu, gue buktiin lu. Dulu lu hina gue, lihat. Ada motif apa gak? Motif buruk gitu, balas dendam, sombong, validasi. Ada motif itu gak? Takutnya ada motif buruk di sana, jangan dulu deh. Jangan tuh cleanin dulu deh, ntar dulu. Jaga hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Ya. Yang ketiga, margin, keuanganmu sehat gak? Bukan masalah ada ya, sehat gak? Sehat artinya diambil pun Anda masih bisa hidup sampai Anda kena PHK misalnya, Anda masih bisa hidup gitu. Atau kan minggu depan gajian lagi, aman lah, pas tanggal segini udah aman lah tuh. Itu gak sehat itu. Kebobolan itu. Ya. Anda harus punya tabungan yang memang cukup. Ya, ibarat tiba-tiba Anda kena badai PHK, Anda aman. Masih bisa hidup. Ya, lalu saya mau beli ini, kenapa? Karena fungsinya masuk dan motifnya oke, marginnya ya udah. Tapi takutnya dipaksakan. Karena marginnya sebenarnya tidak cukup. Ngepres. Yang keempat timingnya, ada orang marginnya ada. Cuman ini timingnya gak? Takutnya ini bukan timingnya nih.
keadaan lagi begini bener seharus itu. Se-urgent itu, sengebet itu, seprioritas itu beli. Sampai harus, ya tapi Senin gitu kan. Tapi dia bilang promo terbatas. Ntar juga dia ngomong gitu lagi, promo terbatas lagi. Saya ini pengajar sales, ya kan. Jadi ya udah, ya orang tuh takut, oh bener nih. Orang kan takut ini kan. Orang tuh bergerak karena dua, ya kenikmatan sama pain and gain. Apa yang dia kesenangan sama kesedihan. Sedih kalau itu promo hilang, aduh bener, ini terakhir, bener, aduh sedih dia takut hilang tuh promo dia, ayo udah. Atau kesenangan ya dapat itu promo, ya antara dua itu aja. Jadi akan mainin di situ tuh promo demi promo, nongol lagi, ya. Nah, apakah itu timingnya? Nah, jangan sampai ini kita nggak ada pertimbangan sama sekali. Apalagi kalau udah pasangan hidup, itu udah punya pasangan hidup, itu udah jelas sih, diskusi sih, ya. Jangan cuma ngaku, aku sebenarnya ada beli Tamiya, lo kok beli Tamiya? Ini lagi sekali-kalinya ada margin beli Tamiya. Ya, tapi ini Tamiya aku dari dulu mimpi mau punya rel seperti ini. Gitu kan. Konyol, fungsi gak ada. Ya kan, nah ini. Ya. Nah, kedewasaan, maturity kedewasaan. Ya, kalau kita gak punya kedewasaan, wah. Sangat mungkin keinginan mata kena beli. Keinginan daging kena beli. Ya, keakuran hidup beli, pride. Ada juga, karena kita itu. Kita terlalu mikirnya kadang overthinking, nanti ditolak. Nanti gak ada penerimaan dari sebuah komunitas. Itu berarti komunitas yang salah lah kalau terima hanya karena itu. Ya, coba di next, satu lagi terakhir. Teman-teman terakhir, mentality. Boleh keyboard sih, boleh. Poin terakhir, teman-teman masih semangat? Masih semangat ya. Yang pertama takutnya saya lupa loh poinnya apa. Apa ingat ya poin yang pertama? Identity, kebernilayan diri. Kalau udah salah di situ, ya udah susah. Yang kedua apa? Maturity, kedewasaan, pertimbangan, makanya pokoknya kalau Anda mau beli sesuatu, apalagi itu benar-benar menguras rekening, sebisa mungkin tunda. Bukan gak boleh, at least tunda dulu deh. Ada orang pas tunda akhirnya lebih jernih lo mikirnya. Oh iya deh, benar juga ya. Boleh, cuman bisa gak entaran dulu? Boleh, cuman entaran dulu. Ya, tunda dulu. Pas tunda orang bisa, iya deh, ternyata gak harus. Tapi kalau udah di booth, ya datang di pameran, ya udah pulang dulu aja. Tunda dulu aja. Ntar lihat benar-benar perlu gak sih? Fungsinya gak sih? Timingnya gak sih? Yang ketiga ini bicara mentalitas. Suatu kali saya di Jerman waktu itu, ya menang tinggal di Berlin doang, hidup mah susah di sono. Saya mahasiswa susah, gak kayak mahasiswa lain yang ke Jerman karena pewaris, ya orang kaya. Makanya kalau lagi liburan saya ditanya, diajakin teman-teman gereja. Nan, ikut gak ke Madrid yuk? Kita ke Prague yuk, kita ke Roma yuk. Bukan gak mau, gak ada duit. Dia mah enak dapat duit jajan. Kita kerja buat bayar uang sewa apartemen. Emang sekolahnya gratis. Cuman uang sewa apartemen kan bayar. Bis kan bayar. Subway kan bayar semua itu. Ya. Jadi suatu kali saya tuh 8 tahun di sana, 8,5 tahun. Saya gak pernah pulang ke Indonesia. Bukan karena segitu cintanya sama Jerman, bukan, gak punya duit balik. Ya, akhirnya pas adik saya merit, ya, dia merit, saya dilangkain, dia merit, saya doa Tuhan, saya pengen pulang nih, datang di pernikahan adik saya, cuman saya nggak ada uang, gimana ya? Saya doa, saya saat teduh, saya doa, ya, saya doa sama Tuhan, dan saya nggak pernah lupa, Tuhan taruh di hati saya 3 hal. Yang pertama, pokoknya lu rajin bekerja. Itu sih menurut saya lulus. Saya kerja double job. Ya, kerja pabrik, pulang kerja di bubble tea. Ya. Kalau masih bisa selipin, kan kalau kerja yang babysitter tuh on call. Babysitter on call, bersihin rumah on call ya kan. Rajin bekerja, oke. Kayaknya saya rajin itu Tuhan. Yang kedua, berhikmat dalam pengeluaran. Yang kedua nih, karena kadang-kala kita capek, pengennya jajan. Saya di sana, saya bosan sama masakan saya sendiri. Saya kan masak sendiri kan. Ini laki kan gak bisa masak, punya. Iya kan. Dan yang murah di sana kan Hackfleisch. Fleisch itu daging. Hackfleisch itu daging babi cincang itu murah. Babi cincang murah, beli yang mentah gitu. Dan lebih murah lagi kalau yang besok kadaluarsa itu murah sekali. Jadi saya datang itu jam 12 tutup tuh Kaufland.
12 kurang 15 saya datang ke situ dekat rumah kan. Itu udah 70%, 80%. Saya beli banyak, saya buku-bukuin di freezer. Segitunya. Babi cincang kecap. Ya pakai jamur ya kan. Itu jamur, saya baru tahu di Jerman tuh jamur ada kelas-kelasnya. Jamur kelas 3 yang buat middle low lah. Ada jamur kelas 1, saya beli yang kelas 3 yang bentuknya tuh koyak-koyak begitu. Jamur kaleng. Makanya waktu saya kerja pabrik duitnya lumayan, saya beli jamur kelas 1. Bagus, toplesnya kaca. Bentuknya sempurna kayak jamur Mario Bros tau gak? Yang beneran, wah sempurna. Terus saking baru makan itu Nora, numisnya separoh. Separoh simpen dulu. Cuman saya kan orangnya pelupa kan, saya lupa sih punya jamur itu. Saya sadar kayak 5 bulan kemudian, jamur saya jamuran loh. Wih, jadi banyak nih, enggak sih buang-buang. Enggak senista itu sih buang. Cuman sayang sosok setengah-setengah. Ya kan, ya bukan susah beneran. Ya, jadi bukan kisah karangan itu. Ya, bukan kisah karangan. Makanya motivator Indonesia ada yang cerita dia makan ngumpet-ngumpet bawa bekal roti. Mending roti ya. Dulu kita kerja probation ya. Kayak dikerjain nih sama bangsa ini nih. Ya, jadi saya kerja 10 jam dapat makan sekali doang. Sekali dan itu pun pas lagi sepi. Itu kan sepi kan paling kayak jam 2 siang gitu, jam 3 sepi. Cuma saya kerja sampai malam sampai jam 10. Jadi tuh perut lapar sekali. Saya tuh kerja probation di bar, ini kan bartender, dia tuh restoran sushi segala macam. Saya tuh kumpulin piring kotor, masukin ke mesin cuci piring, saya buang-buangin gitu. Nah, orang Jerman tuh kalau makan jarang habis. Saya kalau cerita ini istri saya bilang, aduh bikin malu jangan ceritain. Cuman gimana saya lewatin itu. Ya, dia makan ayam katsu gitu. Ada 3 potong gak dimakan tuh. Ya, sushi ada 2 gak dimakan tuh. Tuh kalau lagi lapar saya buangin begini ya. Ini kan saya buang begini kan, buang begini. Saya kalau lapar saya bejek 1 begini. Wah, saya begini. Itu ya untung saya gak pernah dipanggil sih. Fernando, bisa muntah itu. Sorry. Ya kan, ya, itu saking laparnya saudara. Saking laparnya melewatin begitu-begitu. Ya, melewati begitu-begitu saudara. Ya, udah biasa aja. Melewati begitu-begitu. Jadi, mentality. Berhikmat dalam pengeluaran. Jadi karena saya juga bosan makan saya karena saya makan di luar. Cuma kalau makan di luar kan beli doner 4 euro. 4 euro tuh bisa makan 2 hari, 3 hari. Ya kalau kita masak sendiri gitu. Cuma berhikmat dalam pengeluaran. Yalah kalau gak harus jajan gak usah jajan lah. Ya. Berhikmat dalam pengeluaran. Yang ketiga. Ini khotbahnya Ko Andri. Memberi. Jemaat Makedonia kan dikhotbahin kan. Memberi. Dalam kekurangan, memberi. Memberi bukan bicara lebih kurang, dia bicara hati aja udah. Orang yang murah hati, tahu gak? Orang yang murah hati, dia ngasih apa sih orang yang murah hati? Dia mengasih seluruh hartanya. Enggak juga, bukan itu ukurannya. Orang Paulus bilang kok, walaupun kamu memberikan seluruh hartamu kepada orang miskin, tapi gak punya kasih, percuma dia bilang. Ya, ini bukan tentang sekedar apa yang dikasih, tapi hati pas ngasih loh. Orang yang murah hati itu memberi hatinya. Orang yang murah hati, dia memberi hatinya. Bukan Kain sama Habel sama-sama mempersembahkan. Cuman hatinya beda kualitas. Ini bukan sekedar kita para menantu nraktir mertua. Hatinya pas nraktir gimana? Jadi traktir, pesan yang paling mahal. Buset nambah lagi. Ya mending gak usah nraktir kalau begitu. Hatinya menjijikan. Hatinya kok begitu? Ya kan yang Tuhan lihat kan hatinya. Kenapa Eliab ditolak? Kurang gagah apa? Kurang keren apa? Hatinya. Kelihatan hatinya sombong. Ke Daud kan sombong banget kan? Daud samperin dia. Lu ngapain di sini? Tuh 2-3 yang kelihatan banget hatinya udah gak oke dah. Ya. Hatinya. Jadi memberi itu khotbah. Memberi. Tuhan bilang pertama lulus. Yang kedua berhikmat dalam pengeluaran. Oke, yang ketiga memberi. Wah, memberi. Ya udah. Jadi waktu itu aku kan dulu ketua komsel juga gitu ya. Jadi aku mulai tuh beli roti, ya, bagiin ke gembel gitu ya kan. Di Jerman juga ada gembel juga ya kan. Keren bule gitu kan, kasih kan. Ya kan. Sampai di teman-teman komsel, nih gue beliin roti, kalian pada bagiin dah. Pokoknya yang penting kesaksian waktu bagiin rasanya apa ya. Jadi aku modalin dulu dah, nih beli rotinya. Sampai akhirnya aku tuh mau jadi habit mereka sendiri, senang berbagi. Ini ada mentalitas ini. Ada taker, ini taker. Ada orang yang memang mentalitasnya itu ngambil,
rampas, nuntut, minta, ngemis. Ada yang begitu mentalitasnya. Ya, pelit. Saking pelitnya dosanya diminta Tuhan, dia gak mau kasih loh, bayangin. Ini dosa saya Tuhan, minta sama dia nih lebih banyak gitu. Dia gak mau ngasih dosa dia. Ya. Ada yang taker begini. Taker. Minta. Ya. Matcher ini dia ya impas-impasan lah. Kemarin dia ngasih angpau gak pas ke nikahan kita? Wah gak ngasih, gak ada namanya nih. Kita datang aja gak usah ngasih juga. Impas, seri ya. Wah gitu ya kan. Seri adu penalti apa gimana dia. Ya kan. Ada yang pokoknya impas-impasan lah, dia ngasih bilang pokoknya seimpas itu. Matcher, lu baik, gue baik. Lu jahat, gue lebih jahat. Oh itu ayatnya di mana lu? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, matcher. Kita harus belajar memberi bahkan ke orang yang tidak mampu membalas. Dia gak bisa membalas, dia gak akan ada kata impas. Ya, tapi kita ngasih lah. Nah yang ketiga nih mentalitas giver. Memberi. Wah istriku, dia sih suka suruh dia kesaksian tuh. Dia luar biasa dia. Ya. Istri saya si Santi itu dia makeup artis ya, suka makeupin orang gitu kan. Dia makannya nggak banyak. Ya mungkin kebanyakan cewek gitu ya. Kalau diajak makan malam tuh susah tuh. Aduh, kan karena cewek begitu. Cewek itu begitu mindsetnya. Sekurus apapun selalu merasa dirinya gendut. Itu cewek. Ya, sekurus apapun. Kalau laki kebalikan, segemuk apapun dia merasa dirinya kurus. Kalau laki itu. All you can eat apa lagi? Bakmi apa lagi? Nasi campur apa lagi kalau laki itu ya kan. Jadi kalau ajak dia makan tuh suatu kali kita lagi makan di Pecel Lele. Tahu Pecel Lele ya? Pecel Lele ya. Pecel Lele tenda gitu kan. Yang suka ada kita makan ada kucing komsel di bawah, tahu kan? Ya kan? Ya aku apa kucing komsel di bawah. Kita makan nimbrung gitu kan. Kita kasih makin akrab. Tuh pas saya bisa bayar setengah tuh. Setengahnya minta sama kucing saya bilang. Ikut makan juga ya kan. Nah kita kasih biasa kasih sisa-sisa aja kan. Sisa-sisa gitu. Nih udah usir gitu kan. Istri saya kan dia suka ngasih gitu kan. Terus satu kali dia begini. Ini sebenarnya kejadian nyata. Dia bilang, Mas lele satu lagi. Wih lahap makannya. Minta lele ya kan. Set dikasih buat kucing loh. Saya mau minta setengah sebenarnya. Cuma saya bisa berantem sama kucing ini. Saya aku juga sama gitu kan. Ya kan tuh kucing emang loyo sih. Cuman jadi kayak tegak dikit. Jadi, apa namanya dikasih makan begitu utuh. Saya pikir gile. Buat makhluk begitu aja dia segitu. Givernya apalagi buat makhluk yang ini gitu kan. Dia pasti giver. Ya. Memberi. Mentalitas memberi. Ngasih, memberi. Tentu ada hikmat dalam memberi. Tapi Anda juga harus punya nikmat dalam memberi loh. Kenapa? Kan ayatnya ada. Coba di next. Iya kan? Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kau bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah. Ya kita kurang, ada yang lebih kurang dari kita. Ya, tapi dibilang engkau harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab Yesus berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya nggak tahu yang hadir di sini ada gak sih happiness atau saya sih lebih nggak tahu. Gue kok lebih happynya menerima ya. Ya berarti belum diterobosi sama firman Tuhan. Kalau udah diterobosi tahu nih lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau orang punya mentalitas memberi, dia nggak sibuk tentang keinginan daging loh. Justru dia menyalipkan daging, iya memberi itu kan menyalipkan daging saudara. Nah coba saya di back tadi taker, matcher. Nah ini bukan bicara aktivitas dan mentalitasnya, ini bicara hati yang mendasarinya. Memberi hatinya dulu nih harus benar. Kalau enggak Anda memberi tanpa hati yang benar. Ngungkit Anda, beneran. Ngungkit, sombong. Ya. Taker, hatinya udah pasti jelek. Ya. Tapi memberi ini juga perlu hati yang memberi. Makanya tadi kemurahan hati, buah roh kemurahan hati ini penting sekali. Ya, nah lanjut lagi di next. Orang yang punya mentalitas memberi, hati yang memberi, kemurahan hati. Dia akan bisa melepaskan diri dari apa tadi? Tadi keinginan daging, keinginan mata. Pernah gak sih Anda mau beli sesuatu? Lebih berguna kalau gue kasih dia deh. Lebih berguna kalau ini gue gak beli, punya margin gue bisa nolong orang ini. Bisa. Karena dia punya hati yang memberi. Mentalitas giver. Kalau enggak susah. I, me, and myself. Saya, and saya. Ya, coba di next. Ini saya rangkumin, saya selesai teman-teman. Boleh pemain musik YL maju ke depan. Nah ini. Lihat orang yang dikuasai betul sama nafsu dunia. Yang pertama, dia tidak
beres dalam hal identitas atau kebernilaian diri. Kebernilaian dirinya sangat melekat pada doing, having, achieving. Plus apa kata orang. Bukan kebenaran diri di hadapan Tuhan, apa kata firman Tuhan. Yang kedua, orang yang dikuasai oleh nafsu duniawi, dia tidak mature. Firman Tuhan tidak dapat ruang di dalam dirinya untuk mengintervensi pola-pola manusia lama itu. Ya, makanya kedewasaan rohani lahir daripada firman Tuhan yang kita kasih ruang untuk mengintervensi keputusan-keputusan kita. Yang ketiga, orang yang tidak menang atas manusiawi, nafsu duniawi adalah hidup dengan mentalitas yang salah, taker, bukan giver. Ya, doa saya biar kita hidup dengan mentalitas yang benar, identitas yang benar, dan kedewasaan, ya, kedewasaan yang benar, sehingga kita nggak terjebak sama tema hari ini. Apakah gue bisa kelihatan miskin? Kalau identitasmu benar, Anda orang yang mature, Anda punya mentalitas yang benar, kepikir itu pun enggak, saudara. Amin, saudara.